Hai Sobat NL, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Apakah Anda mungkin pernah mendengar istilah trombosit? Ya, trombosit yaitu salah satu unsur darah dalam tubuh manusia. Menjaga jumlah trombosit di tubuh tetap normal sangat penting dilakukan karena dapat melindungi tubuh dari risiko sejumlah penyakit. Jumlah trombosit normal juga bisa menjadi salah satu metode deteksi dini penyakit tertentu yang disebabkan terganggunya penggumpalan darah. Dalam darah terbagi atas dua unsur, yaitu plasma darah yaitu cairan darah, dan sel darah. Sel darah terdiri atas beberapa unsur lagi seperti sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan keping darah atau trombosit atau platelet. Selain menyalurkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh manusia, darah juga membawa bahan-bahan kimia hasil metabolisme, serta membantu sistem pertahanan tubuh dalam melawan virus atau bakteri berbahaya. Ada beberapa gejala yang menandakan jumlah trombosit di tubuh menurun seperti mimisan, gusi berdarah, saat ada luka, perdarahan tidak berhenti, perdarahan berat saat menstruasi, perdarahan di rektum, terdapat memar pada kulit yang berwarna kemerahan, ungu, atau coklat, terdapat ruam dengan titik-titik kecil yang berwarna merah atau ungu. Biasanya di kaki bagian bawah, selanjutnya mudah lelah, pembengkakan pada limpa, kulit dan mata berwarna kuning atau jaundice. Selain itu juga, penurunan trombosit bisa terjadi akibat adanya perdarahan internal. Gejalanya antara lain seperti ada darah di tinja, ada darah di urin, serta muntah darah dengan warna darah yang sangat gelap. Jika Anda mengalami salah satu dari ketiga gejala-gejala di atas, segeralah mendatangi dokter atau rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Jumlah trombosit yang di bawah normal dapat mengganggu proses pembekuan darah normal. Jika proses pembekuan darah normal mengalami kelainan atau terganggu, akan timbul risiko pendarahan berlebih. Atau bisa juga terjadi sebaliknya, pembekuan darah terlalu banyak sehingga mengganggu sirkulasi darah. Anda dapat menjaga jumlah trombosit tetap normal dengan mengonsumsi makanan untuk menaikkan trombosit. Berbagai makanan ini mengandung zat gizi yang baik bagi kesehatan secara umum, dan di sisi lain juga dipercaya efektif sebagai penambah trombosit. Akan tetapi, sebelum mengulik jenis makanan penambah trombosit, ada baiknya Anda memahami fungsi trombosit itu sendiri. Bila Anda mengalami sejumlah gejala yang mengindikasikan terjadinya penurunan trombosit, atasi dengan mengonsumsi makanan untuk menaikkan trombosit antara lain. Tetapi sebelum saya lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, like, komen dan share ke media sosial yang kamu punya. 1. Sayuran berwarna hijau. Beberapa sayuran hijau memiliki kandungan vitamin K yang sangat tinggi. Hal ini yang membuat sayuran hijau dianggap sebagai makanan penambah trombosit karena vitamin K merupakan zat yang penting dalam proses pembekuan darah dalam tubuh. Vitamin K mampu meningkatkan jumlah dan kekuatan keping darah, serta dapat memisahkan sel trombosit yang saling menempel. Selain itu juga, sayuran hijau umumnya mengandung banyak zat besi yang berfungsi membantu memproduksi sel darah yang sehat. Contoh sayuran hijau tersebut antara lain brokoli, kangkung, bayam, selada, daun pepaya dan kubis. 2. Buah jambu biji. Jambu biji disebut sebagai salah satu buah penambah trombosit. Jambu biji mengandung zat aktif yang disebut trombino. Zat ini mampu merangsang trombopoietin untuk menghasilkan keping darah lebih banyak. Trombopoietin adalah pengatur utama produksi trombosit yang dihasilkan oleh hati dan ginjal. Buah jambu biji dianggap sebagai makanan untuk menaikkan trombosit karena memiliki kandungan vitamin C yang tinggi. Selain itu juga, konsumsi air rebusan daun jambu biji dipercaya mampu menaikkan trombosit dan mencegah perdarahan pada pasien DBD. 3. Buah delima. Berbagai kandungan dalam buah delima memang dapat membantu meningkatkan kadar trombosit dalam darah. Sama seperti jambu biji, delima juga memiliki kandungan vitamin C yang tinggi. Selain itu juga, delima mengandung folat yang memiliki fungsi penting dalam pembentukan sel darah.
dalam buah delima terdapat zat besi yang dapat meningkatkan trombosit dalam darah dan sel darah merah. 4. Kurma. Kurma mengandung banyak vitamin, mineral serta fitonutrien yang baik bagi kesehatan, termasuk vitamin K yang dipercaya dapat meningkatkan trombosit. Kurma juga mengandung vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin A, dan vitamin C. Selain itu juga kurma mengandung zat besi, kalsium, fosfor, potasium, magnesium serta zinc. Berbagai kandungan itu membuat kurma dipercaya berkhasiat sebagai makanan penambah trombosit terutama untuk pasien DBD. Mengonsumsi kurma dapat mendukung proses penyembuhan karena kurma mengandung kalori yang cukup tinggi. Hal ini dapat membantu mencukupi kebutuhan kalori harian Anda. 5. Buah mangga. Buah yang satu ini juga termasuk salah satu buah yang dipercaya sebagai penambah trombosit. Buah mangga memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi. Kandungan vitamin C pada mangga dapat membantu penyerapan zat besi serta meningkatkan jumlah trombosit dalam darah. 6. Buah jeruk. Sama seperti buah yang sudah saya sebutkan sebelumnya, buah jeruk dianggap mampu membantu dapat menaikkan kadar trombosit karena memiliki kandungan folat. Kekurangan folat atau vitamin B9 merupakan salah satu penyebab turunnya trombosit dalam darah. Mengonsumsi jeruk dapat membantu meningkatkan jumlah folat dalam tubuh sehingga kadar trombosit pun akan kembali normal. 7. Wortel. Salah satu makanan yang dianggap efektif sebagai penambah trombosit adalah yang mengandung vitamin A. Vitamin A merupakan zat penting untuk mendukung produksi trombosit alias keping darah yang sehat. Ini karena vitamin A memiliki peran signifikan dalam pembentukan protein dalam tubuh. Bila pembentukan protein terjaga, maka pembentukan dan perkembangan sel tubuh pun akan berjalan dengan baik. Selain wortel, ada beberapa makanan atau sayuran yang mengandung tinggi vitamin A juga, seperti labu, kale, serta kangkung. Trombosit terdapat di darah dan limpa. Siklus hidup trombosit hanya sekitar 10 hari. Tubuh akan memperbarui persediaan trombosit dengan memproduksi trombosit baru di sumsum tulang. Jumlah trombosit yang normal dalam darah adalah 150.000 sampai 450.000 trombosit per mikroliter. Jika jumlah trombosit di tubuh Anda kurang dari 150.000 mekel, Anda akan didiagnosis trombositopenia. Penurunan trombosit dapat terjadi sementara atau berkepanjangan yaitu kronis. Penurunan trombosit sementara biasanya disebabkan salah satu kondisi berikut ini. Preeklamsia atau sindrom HELLP saat hamil, leukemia akut. Efek samping obat kemoterapi, heparin, pilkina, dan antibiotik golongan sulfonamida. Efek samping radioterapi. Sindrom hemolitik uremik yaitu kumpulan gejala yang disebabkan oleh pecah atau rusaknya sel darah merah, serta DBD atau demam berdarah. Trombositopenia kronis dapat disebabkan sejumlah penyakit. Beberapa di antaranya adalah liver, anemia aplastik, myelofibrosis, myelodisplasia, kelainan genetik, serta kecanduan alkohol dalam jangka panjang. Pada kasus yang ekstrim, jumlah trombosit bisa berkurang hingga di bawah 10.000 mekel. Kondisi ini sangat berbahaya karena berisiko menimbulkan sejumlah komplikasi antara lain pendarahan, baik di dalam maupun di luar tubuh. Anemia. Sistem kekebalan tubuh terganggu, sehingga tubuh rentan terkena infeksi, serta pendarahan pada otak. Selain mengkonsumsi makanan di atas, perbanyak minum air putih. Sel darah tersusun dari air dan protein. Dengan banyak minum air putih, tubuh dapat menghasilkan lebih banyak sel darah dan mendorong produksi trombosit. Selain itu juga, minum air putih yang cukup juga baik bagi kesehatan tubuh secara umum, termasuk bagi sistem kekebalan tubuh. Penuhi kebutuhan vitamin D tubuh Anda. Selain dapat memperkuat tulang dan gigi, vitamin D juga berfungsi mendukung kinerja sumsum tulang belakang dalam memproduksi sel darah. Anda dapat mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin D, seperti telur, susu, dan ikan salmon.
Cara lain mendapat asupan vitamin D adalah berjemur di bawah sinar matahari selama 8-15 menit per hari. Jika Anda ingin mengonsumsi suplemen, ada beberapa jenis suplemen yang diyakini sebagai makanan penambah trombosit. Pertama adalah suplemen melatonin, yang tersedia dalam bentuk cair, tablet, atau topikal. Melatonin adalah hormon yang diproduksi tubuh untuk mengatur ritme sirkadian yaitu siklus tidur dan bangun tubuh. Suplemen kedua adalah klorofil yaitu, suplemen ini dapat membantu mengurangi beberapa gejala trombosit rendah, seperti kelelahan. Untuk memastikan suplemen mana yang paling Anda butuhkan, berkonsultasilah terlebih dahulu dengan dokter agar Anda mendapatkan rekomendasi yang tepat dan aman. Mengonsumsi daun pepaya. Ekstrak pepaya dipercaya ampuh sebagai penambah trombosit pada pasien DBD. Konsumsi jus daun pepaya juga dapat membantu mendorong sum-sum tulang belakang untuk meningkatkan produksi trombosit. Jangan lupa jaga kesehatan, rutin olahraga, konsumsi makanan sehat dan selalu mengatur stres atau pikiran. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.